ngelihat Bapak Peci Putih punya mobil baru, dilihat rada sinis. Kemudian apa dalam hati Bapak Peci Hitam? Ini ngucap dalam hatinya, paling juga 3 hari lagi mesinnya turun umpama. Atau paling juga 3 hari lagi dicolong orang umpama. Nah, itu hati orang tersebut udah ada sifat hasud, Pak. Karena berharap tetangganya, temennya, saudaranya yang punya nikmat berupa mobil itu supaya dihilangin sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa wasilatina ila rabbina Muhammadin al-qaili fa inna asdaqal hadits kitabullahi wa khairal hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini makhtalafal lailu wan nahar. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlihi faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Faqad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang pertama-tama yang terhormat Ketua DKM dari Masjid Al-Ittihad, Bapak siapa? Maaf, Bapak Mulia Warman, ya, SHMH, yang alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita. Dan juga nggak mungkin saya sebutin karena orang yang kenal ini. Jadi yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, para haji, para hajjah, yang mudah-mudahan kumpulnya kita di sini dihitung sebagai amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak panjang kalam, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema untuk pengajian ba'da subuh, yaitu adalah hasud, Pak.
adalah apa Bu? Hasud. Adalah apa Pak? Hasud. Ini dengerin apa ngantuk Pak? Dua-duanya, ngantuk iya, dengerin iya. Ya, udah gitu mah di mari sholatnya pakai AC lagi ya. Baru saya kesini. Ya, jadi rada-rada ngantuk gitu. Jadi berangkat dari kisah-kisah, riwayat-riwayat yang telah kita ketahui bahwasanya dosa, bahwasanya maksiat yang pertama kali ada di muka bumi, yang pertama kali ada di alam dunia adalah dosa apa Pak? Dosa apa Bu? Apa? Al-kibru. Apa? Al-kibru. Yang pertama kali itu sombong, yang sudah sama-sama kita ketahui yang dilakukan oleh iblis, laknatullahi alaihi. Udah paham lah kita. Kemudian diusir iblis dari sorga. Ketika iblis udah diusir dari sorganya Allah, tetep nih nggak hilang-hilang tuh sifat buruknya iblis. Ngerayu Nabi aja untuk makan buah khuldi yang udah sama-sama kita ketahui, kepincut, tergoda. Akhirnya dikeluarkanlah Nabi Adam dan Sayyidah Hawa, dan menetaplah mereka berdua di alam dunia. Kemudian udah sesampainya di alam dunia, ternyata ada dosa lagi yang diperbuat sama makhluk Allah. Apa itu? Nabi Adam punya anak siapa Pak? Satu Qabil, dua Habil, tiga kelima, empat Labuda, ya, yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa itu si Qabil ngebunuh Habil. Kenapa sih ngebunuh? Ya gara-garanya takorrub. Takorrub itu gampangannya tingkah persembahan. Jadi takorrubnya Qabil, tingkah persembahannya Qabil ditolak. Karena kenapa? Karena takorrub kepada Allah yaitu berupa gandum busuk. Ya ogah Allah menerimanya. Tapi yang diterima adalah Habil, karena Habil takorrubnya kepada Allah adalah kabash, kambing gede. Makanya yang telah kita ketahui, ya, kabash tersebut di era-era yang kemudian akhir-akhir tuh digantilah Nabi Ismail dengan kabash tersebut, yang merupakan kabash tersebut adalah takorrubnya Habil, anaknya Nabi Adam. Jadi runtutan kisahnya, runtutan riwayatnya kan kayak gitu Pak, kayak gitu Bu. Dan adanya dosa pembunuhan pertama kali di alam dunia yang dilakukan oleh si Qabil itu dilandasi oleh sifat hasadun. Oleh sifat apa? Hasadun. Hasadun itu bahasa Arabnya. Ya kalau bahasa Indonesianya hasud boleh, iri hati boleh, dengki boleh, ya. Pokoknya bahasa Arabnya itu hasadun. Untuk itu setelah kita tahu hasud itu demikian, kita harus tahu nih pengertian, kita harus tahu juga nih takrif daripada hasud itu kayak gimana. Bener Pak Bu, ini biasanya sampai jam berapa ini? Jam 6 kali ya? 6 kurang ya? Kelar ya? Biasanya jam berapa itu Pak? Jam 6. Ya kurang dikit boleh ya. Jadi kita harus tahu pengertiannya, takrifnya itu apa. Para ulama fikih atau al-fuqaha memberikan takrif, memberikan pengertian, yaitu
tamanni zawalin nikmati anil ghairi. Orang apa kayaknya? Yuk kita baca bareng-bareng Pak. Yuk kita baca bareng-bareng Bu. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hasadu tamanni zawalin ni'mati anil ghairi. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hasadu tamanni zawalin ni'mati anil ghairi, yang artinya adalah hasud adalah sifat buruk yang dimana enggak senang. Tamanni zawalin nikmah, berangan-angan, berharap, kepengen nikmat, keenakan, anugerah yang ada di saudara kita, yang ada di teman kita, yang ada di tetangga kita, umpama itu supaya hilang, supaya zawalin nikmah. Jadi gampangnya langsung aja kita contohin lah ya, biar gampang kita contohin. Mengapa Bapak peci putih, ceritanya nih lah, ini mah ceritanya. Bapak peci putih ceritanya punya apa baru nih? Bini. Canda Pak ya. Ceritanya punya mobil baru. Bapak peci hitam, tetangganya ceritanya apa? Ini mah ngelihat Bapak peci putih punya mobil baru, dilihat rada sinis. Kemudian apa dalam hati Bapak peci hitam? Ini ngucap dalam hatinya, paling juga 3 hari lagi mesinnya turun, umpama. Atau paling juga 3 hari lagi dicolong orang, umpama. Nah, itu hati orang tersebut udah ada sifat hasud Pak, karena berharap tetangganya, temennya, saudaranya yang punya nikmat berupa mobil itu supaya dihilangin sama Allah. Nah, terserah deh introspeksi masing-masing. Ada kagak tuh sifat hasud di dalam diri kita, di dalam hati kita? Karena dari sifat hasud tersebut, sejarah mencatat bahwa sampai terjadinya pembunuhan pertama kali gara-gara hasud. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Setelah kita tahu, oh ternyata hasud contohnya demikian. Ternyata dari sifat tercela, dari sifat buruknya hasud itu juga Allah pernah negor hambanya, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi si Yahudi, orang-orang Yahudi itu pernah ditegur sama Gusti Allah, pernah diomelin sama Gusti Allah, gara-gara mereka punya sifat dengki, iri hati, punya sifat hasud, yang dimana Allah abadikan dalam firman-Nya, dalam kalamnya, yaitu surat apa? An-Nisa ayat 54. Apa Pak bunyinya? Bu, apa bunyinya? Yuk sama-sama kita baca biar kita dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsuduna an-nasa alama atahumullahu min fadlihi faqad atayna
al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Alhamdulillah, yang artinya, yang terjemah bebasnya biar kita gampang mahamin adalah am yahsudunan nasa. Kalau bahasa orang kampungnya nih Pak, orang kampungan saya begini terjemahnya. Kenapa sih orang-orang Yahudi pada hasud kepada An-Nas? An-Nas di sini tafsirannya Al-Imam Al-Baghawi mengatakan maksud daripada An-Nas di sini ayil Arab, yaitu orang-orang Arab. Jadi kata Allah am yahsudunan nasa, kenapa sih orang-orang Yahudi itu pada dengki, pada iri hati sama orang-orang Arab? Alama atahumullahu min fadli, atas apa-apa, atas anugerah yang telah saya berikan. Dengan praktek apa contohnya? Dengan praktek, dengan contohnya Nabi akhir zaman, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, afdolul makhlukin, paling mantepnya makhluk, yaitu Nabi besar Muhammad. Itu kenapa dituruninnya di tanah Arab? Itu kenapa bukan Nabi kita, yaitu Nabi Musa? Allah tuh negor, Allah abadikan dalam suratnya itu, surat An-Nisa ayat 54. Ngapa kayak begitu? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah. Ngapa orang-orang Yahudi kagak dengki, kagak iri hati sama Nabi Ibrahim, tapi dengkinya sama Nabi Muhammad? Ngapa juga kagak iri kepada Nabi Daud? Ngapa juga kagak iri kepada Nabi Sulaiman? Jadi maksud dari ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman. Ngapa cuma Nabi Muhammad doang yang didengkiin? Padahal Allah juga sama-sama telah menganugerahkan Alkitab wal hikmah. Nabi Muhammad Nabi bukan Pak? Nabi. Nabi Daud Nabi bukan Bu? Nabi. Nabi Ibrahim Nabi bukan Pak? Nabi. Nabi Sulaiman Nabi bukan Bu? Nabi. Semuanya sama-sama Nabi. Tapi ngapa yang didengki Nabi Muhammad doang? Dan juga Allah telah memberikan al-hikmah. Oh, al-hikmah itu maksudnya tadi an-nubuwah, kenabian. Dan juga Allah telah memberikan al-kitabah, wahyu. Baik di situ berbentuk suhuf ataupun berbentuk ya kitab. Semuanya sama-sama telah diberikan anugerah kenabian, wahyu, baik berupa kitab ataupun suhuf. Tapi ngapa yang didengki Nabi Muhammad? Padahal kalau mau main dengki-dengkian, wa atainahum mulkan azima, harusnya ke Nabi Daud alaihi salam, harusnya ke Nabi Sulaiman alaihi salam. Karena kenapa? Karena mereka telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mulkan aziman. Mulkan aziman di sini tafsirannya Al-Imam Al-Baghawi adalah bininya banyak, istrinya banyak. Apa Pak? Istrinya banyak. Apa Bu? Istrinya banyak. Maksudnya mulkan azimah. Makanya dijelaskan bahwa Nabi Daud itu mempunyai istri mi'atum ro'atin. Saya ulang, sebanyak mi'atum ro'atin. Berapa mi'atum ro'atin? 100 istri.
Nabi Daud bininya 100. Ngapa yang didengki Nabi Muhammad yang cuma 9, yang cuma 13? Ngapa juga yang didengki Nabi Muhammad bukan Nabi Sulaiman? Karena Nabi Sulaiman punya bini, punya istri alfu mroatin. Berapa Pak? Alfu mroatin tuh 1000 bininya, dengan rincian salasumi'ati hurratin, 300 dari bangsa merdeka, wasabu mi'ati sariyatin, dan 700 dari bangsa budak. Ya 1000 total ya. Ngapa yang didengki Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad? Ngapa? Yang Allah abadikan dalam firman-Nya tadi, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli ila akhirih. Kemudian setelah kita tahu ternyata sifat dengki adalah demikian satu, pernah terjadinya pembunuhan dari sifat dengki. Yang kedua, orang-orang Yahudi ditegur sama Allah sampai diabadikan di Al-Quran gara-gara dengki. Yang ketiga, gara-gara dengki orang ini jadi ngocol Pak, ngocol Bu, songong ini orang. Gimana songongnya? Sampai Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berani disantet sama seseorang. Jadi Nabi kita itu pernah disantet sama orang, gara-gara orang tersebut punya sifat hasud. Makanya baik-baik nih ya, saya bilangin tadi, introspeksi masing-masing dah, udah kasih contoh. Sampai Nabi kita disantet gara-gara hasud, somong itu orang, kualat dah itu orang. Makanya ya, ada surat Al-Falaq itu kan berangkatnya, asbabun nuzulnya gara-gara Nabi Muhammad disantet. Jadi diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas dan juga diriwayatkan dari istrinya Nabi yaitu Sayyidah Aisyah, bahwasanya pada zaman dahulu di era di masa Nabi hidup, Nabi masih ada, kana gulamun minal yahudi yakhdumun nabiyya. Jadi ada di anak muda, tapi anak mudanya dari kaum Yahudi, beragama Yahudi, dia itu yakhdumun nabiyya. Kalau zaman sekarangnya itu ngirim lamaran Pak, ngirim lamaran Bu, ngirim lamaran, ngirim CV lah, berkas. Buat apa? Dia ingin khidmat, dia ingin melayani, dia ingin jadi asisten, bantuin Nabi. Kemudian ya udahlah, diterima lah tuh si Yahudi tersebut, emang karena pengen ngebantu Nabi. Tapi ternyata dia ini ada propagandanya, ada tujuan lainnya. Dijelaskan bahwa falam yazalu bihi hatta akhadha musyaqati ra'sin nabi wa iddati asnani mushtihi. Oh, keterangannya begitu. Tujuan itu anak muda si Yahudi khidmat ngebantuin Nabi adalah ketika Nabi lagi sisiran. Kayak contoh kita lah yang sisiran nih, kita sisiran nih. Kalau kita sisiran kan ada aja tuh rambut yang jatuh Pak ya. Ya, ada aja rambut tuh yang jatuh. Nah itu tuh rambut yang jatuh dari Nabi nyisir itu tuh ditungguin tuh sama anak muda. Dan juga apa? Iddata asnani mushtihi. Jadi kan kalau sisir tuh kan ada yang patah tuh gigi-giginya. Nah itu patahan gigi dari sisirnya Nabi itu ditungguin aja tuh sama anak muda. Untuk apa? Jadi dua media tersebut
diperuntukkan untuk nyantet Nabi. Jadi dua media tersebut diperuntukkan untuk nyantet Nabi. Ketika dua media tersebut udah dapat nih, udah diambil, fa'atohal yahuda fasaharuhu. Ketika dua media tersebut udah dapat, dua media tersebut dikasih tuh ke genggengannya si Yahudi. Udah dikasih genggengannya, kesihir Nabi. Nabi kena sihir. Fasaharuhu, kena sihir Nabi. Siapa dukunnya? Yang jadi dukunnya siapa? Yang jadi dalangnya siapa? Watawalla dzalika Labidun ibnul Aqsami. Yang jadi dukunnya, yang jadi dalangnya orang bernama Labid bin Aqsam. Labid pakai D bin Aqsam. Jadi nama dukunnya Labid bin Aqsam. Kemudian ketika Nabi udah kena santet, udah kena teluh, udah diguna-guna, Nabi pun doa ke Gusti Allah. Ketika selesai dalam doanya Nabi, Allah kirimkan dua malaikat, yang dimana malaikat tersebut berbentuk menyerupai laki-laki. Jadi malaikat itu wal malakul ladzi bila abi wa'u la aqlala syurba wala nauma lahu. Aqidatul Awam itu. Jadi malaikat itu punya bapak enggak, Pak? Kagak. Punya ibu enggak, Bu, malaikat? Kagak. Makan enggak, Pak, malaikat? Kagak. Minum kagak, Bu? Kagak. Laki-laki bukan, Pak? Bukan. Perempuan bukan, Bu? Bukan. Sampai malaikat tuh tidur enggak? Kagak malaikat tuh. Nah, jadi karena malaikat itu tidak berjenis kelamin, tidak pula laki-laki dan tidak pula perempuan, dan ketika umpama malaikat menampakkan bentuk aslinya makhluk, manusia akan takut. Allah serupakan ini malaikat seperti rojulani, dua orang laki-laki. Dan ternyata kisah ini, riwayat ini Rasul ceritakan, Nabi ceritakan kepada istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah. Ya Aisyah tu, wahai Sayyidah Aisyah, saya kena santet ini. Kemudian ketika saya doa ke Gusti Allah, ja'ani rojulani fajalasa ahaduhuma inda roksi wal akharu inda rijlaya. Jadi ketika saya kena santet, Allah kirimkan dua malaikat yang menyerupai, yang dibentukkan oleh Allah seperti dua orang laki-laki, duduk yang pertama di atas kepala saya, yang kedua wal akharu inda rijlaya, dan malaikat yang kedua duduk di dekat kaki saya. Kemudian ketika udah duduk dua malaikat tersebut, malaikat yang di kaki nanya, kalau bahasa kitanya Pak ya, simpelin aja bahasa kitanya, Nabi kita apa ini? Nabi kita. Dijawab sama malaikat yang ada di kepala, huwa matbubun. Nabi kita matbubun. Matbub itu disantet. Siapa dukunnya? Labid bin Aqsam. Labid bin Aqsam. Apa medianya? Rambut rontok Nabi dan juga patahan gigi dari sisir Nabi. Kemudian yang terakhir ditanya lagi, ditaruh di mana medianya? Dua media tersebut ditaruh di mana? Dua media tersebut berada fi darwana, di sumur Darwan. Jadi ada kabilah, ada suku namanya suku Zuraik. Nah, suku Zuraik itu di mana? Ya sonolah pokoknya. Keterangan di kitabnya begitu, ya.
Oke, dengerin aja. Jadi ada kabilah, ada suku tuh namanya Zuraik. Zuraik tuh punya sumur. Sumurnya yang terkenal itu namanya sumur Dzarwan. Sumur apa Pak? Dzarwan. Sumur apa Bu? Dzarwan. Ketika Nabi tahu, oh ternyata medianya ditaruh di situ, penasaran Nabi paranin, Nabi samperin tuh ke sumur Dzarwan. Ketika Nabi melihat sumur Dzarwan, air yang ada di sumur Dzarwan laka'anna ma'aha nuqa'atul hinai. Jadi itu sumur tersebut yang ada airnya itu berwarna merah. Merahnya itu seperti nuqa'atul hinai. Nuqa'atul hinai, ibu-ibu tahu pacar kuku? Pacar kuku tahu? Yang warna merah. Nah, diibaratin kayak gitu. Jadi airnya berwarna merah seperti pacar kuku. Kemudian apa? Di sekitar sumur tersebut banyak pohon korma Pak, Bu. Dan pohon korma tersebut kata Nabi walaka'anna nakhla ru'usus syayatini. Itu buah-buah korma yang ada di sekitar situ itu seperti itu menyerupai kepala-kepala setan. Emang ternyata itu tempat pengabdian setan. Kemudian ketika Nabi udah ngeliat, oh di situ medianya ditaruh, balik Nabi, pulang Nabi ke rumah. Kemudian Aisyah pun nanya, halla akhrajtahu, wahai Nabi, engkau udah sampai sono, kenapa udah sampai sono enggak engkau keluarkan, enggak engkau ambil dua media tersebut? Jawab Nabi gimana? Faqad syafani Allah Ta'ala. Ngapain? Karena saya udah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi gitu. Dan juga apa? Faqarahtu an uthira ala nasi bihi syarra. Dan kalau seandainya itu media saya ambil dari sumur, yang saya takutkan ala nasi kepada manusia, tegasnya umatku, yang saya takutkan kata Nabi, nanti kalau umatku disantet sama orang iseng, disantet sama orang dengki, disantet sama orang hasud, mereka berpikirnya bisa sembuh dengan cara ngambil media tersebut. Maka faqarahtu an uthira ala nasi bihi syarra. Enggak mau saya ngambil, takutnya salah sangka. Dari kisah tersebutlah Allah turunkan surat Al-Falaq sebagai pelindung buat kita. Dari apa? Salah satunya dari orang yang dengki kepada kita, dari orang yang hasud kepada kita, sampai-sampai dia itu berani nyantet Nabi. Allah turunkan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah. Cukup Pak ya? Cukup ya Bu? Udah banyak banget, udah mantep ngaji begitu juga. Oh, tahu, punya bekal ya. Bawa ke rumah, balik ke rumah punya bekal. Wah, surat Al-Falaq mantep juga ya, mantep. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.